Kalau dulu itu kan karena load kita masih belum yang sebesar sekarang. Dulu kan cuma baru satu toko dan itu cuma satu lantai gitu. Jadi dari segi pemasakan barang gitu-gitu ya kita bisa kontrol. Nah, waktu kita move ke sini itu kan 2 lantai. Terus kita tambah lagi udah ada cabang lagi gitu. Itu kita titik terendahnya tuh karena barang sih. Jadi barangnya tuh nggak kekontrol. Banyak banget barang ide. Baru aja hari ini tuh kita ngitung ide kita tuh sampai 30 juta. Itu udah nggak bisa dijual ide. Yang expired? Expired itu 30 juta. Itu yang ketahuan hari ini ya. Kalau boleh tahu nih ya, harga di online sama offline sama nggak? Kita usahakan untuk selalu sama. Sama ya? Iya, sebenarnya itu sama sih ya, karena mungkin kalau customer nih, sebenarnya customer nih banyak Kita yang, spill ya? ya, banyak yang belum tahu sebenarnya sekarang itu harga di marketplace itu lagi mahal dibandingkan offline sebenarnya. Oke. Ya, karena kan kalau di marketplace itu mungkin potongannya jauh lebih banyak dari administrasinya ya. Nah, tapi kalau di offline itu kan beban kita cuma beban operasional aja. Ya, beban hidup nggak ada, Mbak? Oh, itu juga sih. Itu salah satu mengikuti. Itu udah nggak perlu ditanyain lagi, udah kelihatan dari rapokannya. Ya, gitu. Terus kalau di offline tuh enaknya bisa coba-coba, bisa langsung nyobain aroma kalau misalkan parfum selalu gitu. Selalu ada testernya ya? Iya, selalu ada. Emang plus minus sih kalau beli offline atau online gitu. Iya, kadang orang yang nggak mau ribet itu pasti ke online gitu. Kalau mau coba experience datang ke toko gitu. Nah, sebagai couplepreneur nih ya, kalau kita mau bilang kan suami istri dua-duanya kan full di sini kan. Iya. Pernah ada keributan atau perselisihan apa sih karena sama-sama menjalani usaha bareng gitu? Suka dukanya apa sih? Kayaknya pertanyaannya kebalik sih. Kapan waktu kita akur? Iya benar itu benar. Soalnya hampir tiap hari pasti ada. Ya ada sih yang diperdebatkan entah hal kecil sampai hal gede gitu. Dari hal kecil jadi hal gede juga. Iya dari kecil jadi gede ada. Terus sebelnya dibawa sampai ke rumah ya Mas? Itu kayaknya. Karena kita kerjanya juga di rumah juga kerja. Jadi memang 24 hour, 24 jam kerja terus gitu. Iya sih. Iya, ya ada lah tetap istirahatnya. Cuma maksudnya ya kalau lagi keinget ya. Ini kalau dikerjain nanti keburu lupa itu. Gitu. Jadi akhirnya ya sering lah. Eyelan itu bahasa Indonesia. Iya, eyelan itu ya sering. Iya, karena kan pasti beda ya kalau cowok itu kan emang lebih kalau urusan karyawan juga ya lebih ke kayak baik ya. Kebalikannya sih kalau cowok itu lebih kayak yang tegas gitu, kayak yang aku nggak suka sama cara kerjanya ya udah gitu. Tapi kalau aku kan masih kayak yang dicoba lagi kalau ini udah nggak bisa diatur ya udah gitu. Itu bukan karena cowok sih menurut saya. Kalau karakter aja. Karakter tergantung ininya. Kalau saya mungkin kebalikan. Oke. Saya yang lebih cuek, kalau istri mungkin yang lebih strict gitu. Jadi tergantung karakter aja sih. Tapi emang kadang ada masanya itu kebalik juga kita. Kebalik ya. Ada yang si istri yang ngasih kesempatan. Tadi kebalik ya. Si istri yang ya udahlah kasih kesempatan lagi lah ya. Aku yang langsung nggak usah. Ini yang masih coba. Aku yang masih nyoba ngasih kesempatan gitu. Tapi di balik itu ya saya yakin namanya ini kita ada plus minus, ini saling ngebantu ya. Misalnya plusnya si istri nanti akan disupport sama suami. Kebalikan ya, minusnya di mana disupport sama suami dan sebaliknya. Jadi saya yakin ya pastinya ya ini sesuatu yang bagus ya sebagai suami istri couplepreneur ya di sini ya. Nah, kalau saya boleh nanya nih ya, dalam masa-masa menjalankan Mitufaya ini ada titik tertingginya tuh di mana? Tertingginya ya pas tertinggi mungkin awal-awal kita buka ya. Iya, karena di situ, semua jalan. Di situ karena mungkin namanya bisnis masih awal-awal, mungkin masih lebih mudah dikontrol ya. Habis itu kita juga dulu kan tokonya itu masih satu. Ini toko pertamanya? Iya. Toko pertamanya itu yang di sebelah malah. Iya, sebelah. Jadi kan ini kita lagi ada di toko Mitufaya yang ada di Bukir Sari sekarang. Nah, yang di Bukir Sari itu ada 2 kita punya 2 gedung.
Nah, yang di gedung yang awalnya itu adalah yang sekarang menjadi gudang sama kantor. Jadi dulu kan tokonya itu di situ. Terus kita. Itu lebih kecil ukurannya ya? Ukurannya kurang lebih sama. Sama. Cuma beda isinya doang. Kalau di sana itu ada tangga buat lantai 3-nya, habis itu ada WC-nya, ada dapurnya juga. Jadi kepotong-potong. Oh ya, di sini lebih luas ya kelihatan. Di sini lebih plong. Iya, lebih luas. Berarti tiket tertingginya pada waktu mulai buka offline dan ternyata itu malah bikin online dan offline jalan. Iya, itu kenceng banget itu waktu itu. Terus orang kan dulu jenuh ya awal pandemi itu. Kan di mana-mana banyak yang tutup, tempat gym tutup, semuanya tutup gitu kan. Jadi mereka tuh pada kesini gitu loh, Om. Anak-anak kuliahan gitu-gitu. Malah di mana orang lain takut, di sana ada peluang. Iya, iya betul. Iya, benar sih. Iya. Kalau sekarang semua orang udah berani. Iya. Ini sih kalau yang sekarang. Bersaingnya mungkin lebih ketat ya. Lebih segi. Cuma waktu itu tetap kita syukurinya adalah karena kita mulai awal. Jadi orang tetap ingatnya itu ke toko kita meskipun ada banyak kompetitor gitu. Baik. Karena yang diingat di awal gitu. Ya. Kalau titik terendahnya dalam berjualan itu di mana? Titik terendahnya kayaknya baru-baru ini sih. Permasalahannya itu mungkin karena kita semakin berkembang, habis itu semakin banyak juga yang harus dikontrol dan diperbaiki. Jadi kayak sering mumet, sering pusing. Habis itu kan juga ya namanya bisnis mungkin ada perjanjian kayak tagihan gitu-gitu. Nah itu maksudnya itu kayak pinjaman gitu kan, ya pasti ada sih kalau kita. Nah itu kan beban yang harus kita selesaikan kan, nggak boleh ditinggalkan. Nah yang kayak gitu-gitu sih, jadi kita harus putar otak. Jadi ini gimana ya caranya menyelesaikan tagihan kayak gini, gimana cara menyelesaikan kewajiban ini. Lebih ke itu sih, kalau dulu itu kan karena load kita masih belum yang sebesar sekarang. Dulu kan cuma baru satu toko dan itu cuma satu lantai gitu. Jadi dari segi pemasukan barang gitu-gitu ya kita bisa kontrol. Nah waktu kita move ke sini itu kan 2 lantai. Terus kita tambah lagi udah ada cabang lagi gitu. Itu kita titik terendahnya tuh karena barang sih. Jadi barangnya tuh nggak kekontrol. Banyak banget barang ide. Baru aja hari ini tuh kita ngitung ide kita tuh sampai 30 juta. Itu udah nggak bisa dijual ide. Yang expired? Expired itu 30 juta. Itu yang ketahuan hari ini ya. Sebelumnya kemarin-kemarin tuh udah ada. Kayak mungkin ada 100 jutaan itu ada. Waduh. Itu karena apa itu nutup dari untungnya kalau kayak gitu? Nah sebenarnya itu yang sebenarnya harus, tapi kan itu yang sebenarnya harus kita gimana caranya nutup ini gitu kan, supaya tetap bisa berjalan. Gitu. Karena walaupun ini brand skincare atau kosmetik semua ada expirednya. Iya. Pasti. Malah kita lebih cepat kali ya, kayak 2 tahun gitu sih Om. Kita ya tergantung dari jenis barang sih. Kalau dia itu barang kering mungkin bisa lebih tahan lama. Kayak sekali datang itu mungkin ada yang sampai 6 tahun. Tapi kalau barangnya itu kayak barang basah gitu ya, mungkin kayak serum atau lipstick itu cepat 2 tahun 2-3 tahun 3 tahun itu sudah paling lama. Iya paling lama. Berarti dalam bisnis itu jangan cuma dilihat dari kelihatannya rame, tapi kalau ada yang kita nggak manage atau kontrol malah bisa untung ya. Iya, jadi ya itu titik terendah kita adalah panen ketidakketahuan ya. Karena kita nggak nyari tahu itu dari lama gitu loh Om. Kayak ternyata produk itu harus FIFO, first in, first out gitu. Waktu itu kita udah ngasal aja keluar dari gudang jual gitu. Penting kan dulu kita jual, kejar sales. Kapan itu menjadi suatu masalah? Kapan ketahuannya? Udah sebenarnya kan itu dari dulu kan memang jualan udah lama kan untuk ini kan. Pasti selalu waktu dulu jualan online pun ada barang-barang yang ED lah ya, expired ya. Tapi kenapa ini baru ketahuan ketika sudah jadi istilahnya bola salju yang gulung sampai jadi gede? Oh, itu ketahuannya sih sebenarnya yang mulai kerasa banget itu tahun lalu sih. Karena kan kalau untuk offline kita baru 3 tahun ya Om ya. Kalau untuk yang online kenapa kok kita nggak terlalu kerasa, karena barangnya kita itu terbatas SKU-nya. Jadi dulu tuh SKU kita itu kayaknya cuma sekitar nggak sampai 100 ya. Baru kosong habis baru kita supply supply kan dulu kayak gitu. Kalau yang sekarang kan kalau barangnya habis katakan habis dalam 1 hari, tapi 1 hari itu kita sudah nolakin berapa orang. Jadi kan kita nggak boleh sampai kekosongan barang, seenggaknya ada buffer berapa hari
Nah, udah kita isi. Buffernya ini loh yang karena kita kurang prediksi quantity juga itu. Berarti supply chain-nya itu yang harus dibenerin. Iya, ya, benar. betul itu sih. Kita dulu juga mikirnya kayaknya ini yang bikin toko apa yang mungkin akan bikin kita ngerasa kalau kita apa ya bangkrut kali ya, itu tuh karena sepi pelanggan. Ternyata enggak, ternyata permasalahannya tuh malah internal. Iya, dan itu bikin ya itu tadi supply chain kita jadi terganggu gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya yang kita jual itu barang-barang yang nggak dibutuhin customer itu sempat Om. Berarti sebenarnya pelajarannya kalau saya boleh simpulkan mungkin online dan offline sama ya sebenarnya. Toko boleh kelihatan rame, tapi sebenarnya nggak profitable karena ada biaya-biaya yang tidak terduga. Betul. Ya, Iya. Dan dalam hal ini salah satunya adalah barang-barang dead stock yang jadi expired lah sebenarnya ya. Betul. Karena kan expired karena dead stock kan. Iya, benar. betul. Harusnya kalau udah tinggal sebulan, 3 bulan lagi harus di sell supaya keluar gitu ya. Daripada nggak jadi duit ya. Iya, betul. Itu sih. Wow, keren banget. Nah, ini saya bakal kasih beberapa pertanyaan yang mungkin boleh dijawab cepat aja. Kalau sekarang pilih Shopee atau TikTok? TikTok. TikTok ya, oke. Online atau offline? Dua-duanya gimana? Dua-duanya ya. Brand sendiri atau reseller? Reseller. Oh, reseller ya. Iya, reseller. Nah, ini coba saya tanya ya. Yang lebih teliti itu suami atau istri? Kayaknya istri deh. Kadang sering kelupaan, kelewatan. Sama ya Om ya? Sama kan? Ketawa-ketawa doang. Ketawa doang. Sama kan? Aduh. Sama. Apa harapan untuk Mitufaya mungkin 5 tahun ke depan? Dari kamu dulu? Oh ya, dari aku dulu. Ya. Kalau dari aku sih pengennya Mitufaya pasti jauh lebih berkembang. Terus Amin. kita bisa buka di luar Malang juga. Terus sebenarnya ada harapan lain sih. Kita bisa guide ke, kalau sekarang kan kita B2C ya. Iya. Sebenarnya kita pengen juga B2B itu mulai nyoba. Berarti open reseller nih. Iya, sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman yang mau nyari barang, kita juga bisa ngasih penawaran harga terjangkau gitu. Benefitnya apa nih kalau buat reseller? Kalau daripada ke brandnya langsung tapi belanja ke sini? Oh, pasti harga ya, Om ya. Karena biasanya itu kalau dari prinsipal untuk pengambilan kecil, misalkan nih ngambil brand X terus ngambilnya cuma 2 juta, itu biasanya dapat diskonnya cuma 10% gitu. Tapi kalau di kita bisa sampai 20%. Berarti bisa belanja dikit-dikit tapi banyak. Iya, betul. Dan variannya tuh jauh lebih banyak kan. Mungkin mau ada brand A, B, C, D, E itu semua kita ada. Tapi kalau ke prinsipal langsung itu kan, misal pembelanjaan 2 juta ya harus satu brand itu aja kan. Iya. Kalau di kita nanti bisa mix gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Kota Malang atau sekitarnya, boleh mampir-mampir ya. Iya, boleh ke toko dulu juga. Tinggal di Google Mitufaya nongol ya? Iya, nongol ada semua 3 lokasi ada. Oh, 3 lokasi. Iya. Udah 3 nanti ya. Lokasi ya. Kan yang baru sudah ada di Google. Ya, di Google 3 lokasi muncul lah nanti teman-teman ya. Kalau buat Omnya gimana? Kalau dari saya sih harapannya mungkin kurang lebih mirip ya sama yang diharapkan sama istri, karena kita emang walaupun sering cekcok, sering apa, kita tujuannya itu sama kok. Iya. Gitu. Untuk cekcok. Harapan Mitufaya ke depannya. Oh iya, siap. Makin gede. Makin gede, habis itu bisa buka cabang, kemudian juga tadi ada jaringan ke B2B. Iya. Seperti itu. Yang di Malang jangan lupa mampir ya, Mitufaya. Di sini ya. Harganya terjangkau, bisa tester. Banyak testernya. Iya, dan saya rasa ini nice sih ya, saya juga lihatnya juga senang ya. Walaupun saya bukan target marketnya, justru target marketnya jarang ya bapak-bapak ya. Iya, maksudnya dikerjain istrinya sih tapi. Berarti bapak-bapak cuma nganterin, istrinya belanja ya. Benar-benar. Atau anak gadis biasanya lihat ya kan. Ya. Tapi ini sebenarnya adalah konsep yang cukup baru ya kalau mau dibilang ya. Mungkin sebelum era Covid, toko-toko kosmetik itu tradisional yang cuma orang minta di counter, kasih kan, biasa di pasar yang jualan kosmetik. Yang bisa belanja kayak gini, ya ini adalah peluang, dan mungkin sebenarnya Mitufaya itu salah satunya karena bisa memanfaatkan peluang untuk jadi yang pertama gitu ya. Iya, kita yang terutama pertama di Kota Malang ini. Iya.
dengan konsep seperti ini. Semangat terus ya, dan saya yakin juga sebagai suami istri saya doakan bisa akur terus dalam berbisnis bareng, karena saya rasa ini susah nih. Amin. Susah ya. Tapi karena bisa ya, pasti kan pengertiannya makin lama makin klop ya. Jadi pasti di kerjasamanya bukan cuma di bisnis tapi di keluarga pun bisa jadi partner yang baik. Amin. Ya, dan juga Midofaya makin banyak cabangnya. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman, kalau misalnya mau nanya-nanya ya, mau suka sama konten-konten kayak gini, boleh aja langsung di kolom komentar ya. Tadi bilang ya, apa yang kalian suka dari prinsip hidupnya, atau mau nanya-nanya untuk jadi couple-planner, boleh, nanti saya akan sampaikan. Oke? Thank you banget buat Daters yang udah nonton sampai sekarang. Jangan lupa buat subscribe, karena kita akan kasih konten-konten video grebek lagi dan seller-seller yang inspiratif untuk supaya teman-teman semua boleh jadi seller yang naik kelas. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.